Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rati Asuryaudina dari kelas 23B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas teori intertekstual dan penerapannya. Secara luas, interteks adalah jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Produksi makna terjadi dalam interteks yaitu melalui proses oposisi, permutasi, dan transformasi. Penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan terkait yang bermakna di antara dua teks atau lebih. Interteks dapat dilakukan antara novel dan novel, novel dengan puisi, novel dengan mitos, dan lain-lain. Teori intertekstual bertujuan menggali secara maksimal makna-makna yang terkandung dalam sebuah teks. Teori intertekstual adalah ruang metodologis di mana pembaca mampu untuk mengadakan asosiasi bebas terhadap pengalaman pembacaan terdahulu yang memungkinkan untuk memberikan kekayaan bagi teks yang sedang dibaca. Teori intertekstual menjadi alat yang digunakan untuk membandingkan antara novel dengan film yang telah diadaptasi dari novel. Menurut Damono, jika diteliti dengan cermat, akan tampak perbedaan antara sastra dengan film yang didasarkan atasnya, yang menyangkut sejumlah unsur strukturnya. Napia dalam Rokani menjelaskan beberapa prinsip yang dapat dipergunakan dalam penerapan teori intertekstual, yaitu yang pertama, transformasi. Transformasi adalah penjelmaan, pemindahan, atau penukaran suatu teks ke teks yang lain. Penerapan unsur ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan abstrak. Secara formal, transformasi adalah pemindahan penjelmaan atau penukaran teks secara keseluruhan atau hampir keseluruhan. Transformasi atau perpindahan karya yang tampak ialah dari novel ke film. Novel film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ditransformasikan ke dalam sebuah film dengan disutradarai oleh Reni Nur Cahyo. Dengan demikian, hipogram pada analisis perbandingan ini ialah novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Perbandingan pada penelitian hanya terfokus pada karakter tokoh utama yakni Sarwono. Yang kedua adalah haplologi. Haplologi merupakan unsur intertekstual berupa pengguguran, pembuangan, atau penghilangan sehingga tidak seluruh teks dihadirkan. Novel ini, pada kutipan novel, ketika pertama kali mendengar berita Pinkan akan berangkat ke Jepang, sekarang aku merasa jadi samurai yang akan ditinggalkan anak buahnya yang akan berangkat menjadi Ronin. Pada film, anggap saja ini perjalanan perpisahan sebelum kamu berangkat ke Jepang. Hujan Bulan Juni menit ke-7. Penjelasannya, pada bagian ini Sarwono tidak berpuisi seperti dalam novel, tetapi tetap romantis. Sikap romantis pada novel terlihat pada kata-kata, sedangkan pada film diperlihatkan dari tindakan Sarwono yang memegang tangan Pinkan. Unsur penghilangan pada film adalah ungkapan puisi Sarwono untuk Pinkan. Yang ketiga adalah excerpt. Excerpt adalah unsur intertekstual yang dalam penerapannya mengambil intisari dari sebagian episode, petikan, atau suatu aspek secara sama atau hampir sama dengan teks yang telah ada sebelumnya. Kutipan dalam novel, Jalan Sarwono merasa lega telah diingatkan Pinkan bahwa sudah hampir luhur. Ia tidak tergesa-gesa sebab jarak antara keraton terletak di sebelah barat alun-alun utara. Meskipun ia tahu benar bahwa priai Solo umumnya bukan santri yang taat. Hujan Bulan Juni. Pada film, adegan Sarwono sedang di dalam mobil yang melaju untuk melakukan perjalanan menuju Gorontalo, lalu di tengah jalan suara azan maghrib berkumandang. Seketika itu mobil yang dikendarinya pun terhenti dan ia turut untuk melaksanakan ibadah sholat. Hujan Bulan Juni menit ke-27. Penjelasannya, Sarwono adalah orang yang termasuk taat dalam mengikuti syariat agama Islam. Meskipun ia tak begitu jelas tingkat ketaatannya, agama yang menjadi keyakinan dan kepercayaannya. Pada novel, Pinkan mengingatkan untuk sholat tepat waktu, sedangkan pada film, adegan Sarwono sedang berada di dalam mobil bersama Pinkan dan Beni, kemudian terdengar azan saat maghrib tiba. Seketika itu, Sarwono meminta untuk berhenti. Hal itu menandakan bahwa ia tidak lupa akan kewajiban sebagai seorang muslim, meskipun sedang dalam perjalanan jauh. Yang keempat adalah modifikasi. Modifikasi adalah penyesuaian atau perubahan suatu teks terhadap teks yang telah ada sebelumnya. Biasanya, prinsip ini dipergunakan dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian, perbaikan, ataupun perlengkapan dalam teks yang muncul kemudian, berdasarkan pada teks yang telah ada sebelumnya. Pada umumnya, penyesuaian atau perubahan berlaku pada pemikiran, alur, atau gaya yang ingin dibangun dalam karya tersebut. Kutipan pada novel, kalau sudah ngambek tidak mau dipanggil Wono. Dengan alasan itu, Pinkan malah melanjutkan, hahaha, kalau begitu Sarwono berarti kesasar di hutan dong. Loh, kan ngawur, Sarwono itu adalah Sarwo dan Ono, artinya serba ada. HJB halaman 1. Kemudian pada film,
Adegan saat Sarono sedang duduk di bawah pohon diiringi narator atau pingkan yang menjelaskan arti nama Sarono. HJB menit 4. Penjelasannya, pada novel, ungkapan arti nama Sarono diucapkan secara gamblang oleh Pinkan di hadapan Sarono dengan nada lelucon. Sedangkan pada film, hal tersebut diucapkan oleh Pinkan sebagai latar belakang adegan Sarono yang menunggu Pinkan di bawah pohon. Pada saat itu, Sarono tidak sedang mengambek seperti yang diceritakan dalam novel. Yang kelima, ekspansi. Ekspansi adalah perluasan atau pengembangan terhadap suatu teks. Kutipan pada novel, Sarono sangat ingin mendengar penjelasan calon Rodney itu selanjutnya. Maksudnya penjelasan yang cerdas karena ia tahu bahwa gadis yang duduk di depannya selalu saja bisa menjelaskan hal sesulit apapun yang kadang-kadang mengganggu pikiran Jawanya. Ia tahu dan diberitahu bahwa Pinkan sangat cerdas sehingga ketika wisuda, Sariwono mendoyongkan mukanya, tetapi perempuan di depannya Hujan Bulan Juni halaman. Kemudian pada film, adegan pada saat Sarwono dan Pinkan sedang berada di dalam perpustakaan kampus, Sarwono menanyakan perasaan Pinkan melalui bahasa kias yang biasa dia ungkapkan saat bersama Pinkan. Tapi Sakura tidak pernah berkhianat. Hujan Bulan Juni menit kedua. Penjelasannya, pada novel tampak jelas diceritakan bahwa Sarwono begitu mencintai Pinkan. Hal itulah yang mendorong ia membuat bahasa kiasan tentang perasaannya kepada Pinkan. Selain itu, dia tampak lebih agresif, sedangkan dalam film, pada adegan ini ia tidak menampakkan keagresifannya. Ia hanya mengungkapkan perasaan kepada Pinkan melalui kata-kata kiasan. Nah, berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa perbandingan karakter Sarwono yang ada dalam novel dengan yang ada dalam film berdasarkan kajian intertekstual, yakni ditemukan adanya unsur transformasi, haplologi, ekspansi, dan modifikasi. Pada umumnya, karakter Sarwono dalam novel yakni romantis, humoris, puitis, pencemburu, dan belak-belakan. Sedangkan dalam film, karakter Sarwono yakni romantis, puitis, pencemburu, dan orang yang tidak lupa kewajibannya sebagai muslim untuk beribadah sholat. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.